berani lanjut menonton atau berhenti di sini. Karena apa yang akan kamu lihat bukan sekadar rekaman biasa. Ini adalah momen ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak sendirian, padahal tidak ada siapapun di dalam rumah itu. Bayangkan, kamu sendirian, sunyi, sepi, tidak ada suara. Lalu tiba-tiba ada sesuatu bergerak di balik tembok, bukan bayangan, bukan ilusi, tapi sosok anak kecil yang seharusnya tidak ada di sana. Dan yang lebih mengerikan, ia sadar bahwa kamu sedang melihatnya. Video ini bukan untuk yang penakut, karena semakin lama kamu menyimak, semakin jelas sesuatu itu ingin menunjukkan dirinya. Jadi siapkan mentalmu, karena setelah ini mungkin kamu akan mulai meragukan apa yang selama ini kamu anggap nyata. Ini bukan sekadar rekaman biasa. Ini adalah potongan momen yang membuat nalar dipaksa berhenti bekerja. Seorang wanita sendirian di dalam sebuah penginapan. Suasana awal terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, ketenangan itu perlahan retak saat ia menyadari sesuatu. Di balik tembok ada pergerakan. Bukan bayangan biasa. Bukan pula pantulan cahaya. Tapi seperti sosok anak kecil. Rasa dingin langsung merayap di tubuhnya. Naluri mengatakan untuk pergi. Namun, rasa penasaran justru menahannya. Dengan tangan gemetar, ia mengaktifkan kamera ponselnya. Ia mulai merekam. Perhatikan, napasnya terdengar berat. Ditahan, seolah ia takut jika suara sekecil apapun akan memancing sesuatu di balik tembok itu keluar. Dan benar saja, rasa takutnya tidak sia-sia. Sosok itu bukan hanya bergerak, ia mulai menunjukkan keberadaannya. Perwujudan anak kecil itu semakin jelas dan yang paling mengganggu. Ia tertawa, cekikikan kecil, pelan, namun terasa menusuk. Seperti mengejek, seperti tahu bahwa wanita itu sedang merekamnya. Di titik ini, ketakutan sudah mencapai puncaknya. Tapi, anehnya, wanita ini tetap melangkah maju. Ia ingin tahu. Ia memaksa dirinya mendekati sumber suara itu. Langkah demi langkah, perlahan, hingga akhirnya ia sampai di balik tembok tersebut dan kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya ruang sunyi dengan suasana yang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Seolah tempat itu baru saja ditinggalkan oleh sesuatu yang tidak ingin terlihat. Namun, kejadian belum berakhir. Ketika rasa takut masih menggantung di udara, tiba-tiba sebuah gedoran keras dari pintu kaca begitu kuat, begitu nyata. Wanita itu hampir kehilangan kesadaran, dan yang membuat bulu kuduk berdiri di permukaan kaca. Terlihat jelas bekas telapak tangan kecil, seperti milik anak-anak, terekam nyata. Tanpa jeda, tanpa potongan, tanpa editan yang terlihat. Inilah yang membuat kejadian ini sulit dijelaskan secara logika. Karena jika kita perhatikan, posisi tembok dan pintu kaca itu berdampingan. Namun saat kamera mengarah ke tembok, tidak ada satupun momen yang menunjukkan sosok itu berpindah. Kamera tidak bergeser, tidak ada celah waktu. Lalu, bagaimana bisa sesuatu muncul di dua tempat tanpa terlihat berpindah? Disinilah kita harus jujur.
Jika ini tidak bisa dijelaskan, maka kita harus mengakui ada sesuatu di luar nalar. Namun, jika mencoba dianalisis, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan entitas tak kasat mata, bukan sekadar bayangan, tapi sesuatu yang mampu memanipulasi persepsi, bahkan keberadaan ruang itu sendiri. Sebagian orang akan menyebutnya jin. Entitas yang tidak terlihat, namun bisa merasakan ketakutan manusia. Dan disinilah poin pentingnya. Makhluk seperti ini pada dasarnya lemah, tapi ia bisa menjadi kuat dari rasa takut yang kita miliki. Semakin Anda takut, semakin ia berani mendekat. Semakin Anda ragu, semakin ia menguasai keadaan. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, jika entitas ini diberi makan lewat rasa takut atau ritual tertentu, kekuatannya bisa berlipat ganda. Jadi, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Jika suatu saat Anda berada di posisi yang sama, melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada, apakah Anda akan tunduk pada rasa takut? Atau Anda memilih berdiri, menantang, dan menguasai diri? Karena satu hal yang pasti, semakin berani Anda, ia akan semakin lemah. Semakin takut Anda, ia akan semakin kuat. Pilihan itu selalu ada. Dan semoga Anda tidak pernah harus mengalaminya sendiri. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu cukup berani. Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya kamu lihat tadi? Apakah itu hanya ilusi, permainan cahaya, atau benar-benar sesuatu yang tidak seharusnya ada? Saya ingin kamu jujur. Tulis di kolom komentar. Apa pendapatmu? Karena semakin banyak sudut pandang, semakin kita mendekati kebenaran atau justru semakin sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan. Dan sekarang, siapkan dirimu, karena kita akan lanjut ke video berikutnya. Sebuah rekaman yang bukan hanya menyeramkan, tapi memaksa logika untuk bekerja keras, memprediksi apa yang sebenarnya terjadi. Perhatikan setiap detail. Jangan berkedip. Sekarang, kita masuk ke video berikutnya. Sebuah rekaman yang akan menguji nyali dan memaksa logika untuk bertahan di batasnya. Perhatikan baik-baik. Suasana di dalam gambar ini jauh lebih sempit, lebih sunyi, dan terasa lebih menekan. Ini bukan lagi area terbuka seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah kamar tidur, ruang paling pribadi, tempat seseorang seharusnya merasa aman. Namun, justru di tempat inilah sesuatu muncul. Seorang pria bersiap untuk beristirahat. Lampu redup, suasana tenang. Tidak ada tanda apapun yang mencurigakan. Tapi tiba-tiba, di balik daun pintu, terlihat sesuatu. Sosok kecil, seperti anak-anak, mengintip diam tanpa suara. Pria itu mulai mendekat. Perlahan, hati-hati. Namun, anehnya, setiap kali ia mendekat, sosok itu seperti ikut bergerak. Bukan keluar, tapi justru bersembunyi di balik pintu. Seolah tidak ingin terlihat sepenuhnya. Seolah sedang mempermainkan. Napas pria itu mulai tidak teratur. Terdengar jelas, berat, terputus-putus. Rasa takut mulai menguasai. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia terus melangkah. Saat ia akhirnya
sampai dan membuka area di balik pintu itu. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya dinding dan ruang hampa yang terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Disinilah jantungnya benar-benar berdebar kencang. Karena yang ia lihat beberapa detik sebelumnya hilang tanpa jejak. Dan yang membuat ini semakin sulit diterima. Pria ini tinggal sendirian. Pintu sebelumnya terkunci. Tidak ada akses masuk. Tidak ada celah. Lalu, siapa yang tadi mengintip dari balik pintu? Sekarang saya ingin kamu berpikir jernih. Apakah itu manusia? Atau sesuatu yang hanya mengambil bentuk manusia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena semakin kita mencoba memahami, semakin terasa bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika biasa. Jika saya harus menilai secara pribadi, kemungkinan besar ini adalah entitas yang memang sudah lama berada di tempat tersebut. Sesuatu yang merasa nyaman. Sebagian orang menyebutnya jin. Namun ingat satu hal penting. Rasa takut adalah pintu. Semakin kamu takut, semakin lebar pintu itu terbuka. Sebaliknya, semakin kamu kuat, semakin tertutup jalan bagi mereka. Jika kamu tidak ingin mengalami kejadian seperti ini, dekatkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, yang artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini dikenal sebagai pelindung yang kuat dari gangguan makhluk tak terlihat. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi. Artinya, jelas, perlindungan itu ada, tapi harus kita yang mendekat. Biasakan rumah dipenuhi lantunan ayat suci. Jangan biarkan sunyi menjadi tempat yang diisi oleh sesuatu yang tidak kita undang. Akhir kata, jika kamu masih menonton sampai detik ini, berarti kamu bukan hanya berani, tapi juga ingin memahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kamu selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dilapangkan rezekimu, disehatkan tubuhmu, dan dimudahkan semua urusan hidupmu. Dan ingat, kekuatan terbesar bukan pada apa yang kamu lihat, tapi pada keberanian yang kamu miliki.